Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyar muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas karunia dan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Kaum muslimin rahimakumullah, kami wasiatkan kepada diri kami dan juga jamaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terus meningkatkannya dengan ketakwaan yang sebenarnya, ketakwaan yang sesungguhnya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Sidang salat Jumat rahimakumullah, di antara larangan besar Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia, kepada makhluk-makhluknya adalah larangan menyakiti seorang muslim. Baik menyakiti pada badannya, pada harta bendanya, ataupun pada kehormatannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad membawakan sebuah hadis yang berisikan kisah tentang dua orang perempuan, dan ini menjadi peringatan besar kepada orang-orang yang menyakiti kaum muslimin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya fulanah, dia adalah orang yang biasa mengerjakan salat malam, biasa berpuasa, bersedekah dan berbagai kebajikan lainnya. Akan tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Beliau bersabda, tidak ada kebaikan padanya, salatnya, puasanya, sedekahnya, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Kemudian para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, dia hanya mengerjakan salat yang fardu saja, sedikit bersedekah, namun dia tidak pernah menyakiti siapapun juga. Maka Nabi SAW beliau bersabda, hiya min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah, maka seperti disebutkan di atas bahwasanya hadis ini adalah peringatan kepada kita semua dari menyakiti sesama kaum muslimin.
dan termasuk kepada orang-orang yang merasa memiliki banyak kebaikan, yang melihat dirinya banyak mengerjakan sholat, puasa dan lain sebagainya. Ini adalah peringatan besar ketika kehormatan orang lain tidak aman dari gangguannya, baik dalam bentuk ghibah, adu domba, umpatan, celaan dan lain sebagainya. Atau harta benda orang lain tidak aman dari kezalimannya dalam bentuk pemaksaan, perampasan, pencurian, pengkhianatan dan lain sebagainya. Ataupun pada raganya, pada fisiknya, ketika fisik orang lain tidak aman dari kezalimannya, dari pemukulannya, dari gangguannya dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh orang yang demikian keadaannya, dia telah memikul dosa yang besar sekalipun dia memiliki banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat min bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Orang-orang yang menyakiti orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, bukan karena kesalahan mereka. Dia menyakiti mereka bukan karena kesalahan mereka. Sungguh dia telah memikul kebohongan dan dosa yang besar. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, kemudian ketahuilah bahwasanya orang yang menyakiti kaum muslimin, yang menyakiti orang lain, perbuatannya tersebut menunjukkan imannya masih lemah, menunjukkan agamanya masih rapuh. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia meriwayatkan bahwasanya suatu hari Nabi SAW naik ke atas mimbar. Lalu beliau berpidato dengan suara yang lantang. Beliau mengatakan, "Ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufidil imanu ila qalbih." Wahai orang-orang yang hanya berislam dengan lisannya sementara iman belum masuk ke dalam dadanya. La tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum. Jangan kalian sakiti umat Islam, jangan kalian cela kaum muslimin. Wala tatabba'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi muslim tatabba'a Allahu awratah. Dan jangan kalian cari-cari kesalahan kaum muslimin. Sungguh siapa yang mencari-cari aib dan kekurangan seorang muslim saudaranya, Allah Azza wa Jalla akan mengejar kesalahannya. Wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi. Siapa yang mencari-cari kesalahan aib saudaranya, Allah Azza wa Jalla akan permalukan dia walaupun kesalahan yang dilakukannya itu dilakukan di dalam rumahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara bahaya menyakiti seorang muslim bahwa pelaku perbuatan tersebut, pelaku perbuatan menyakiti seorang muslim, andainya dia memiliki banyak kebaikan, maka kelak pada hari kiamat kebaikan-kebaikannya tersebut akan berpindah tangan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Yang tadinya itu sebagai catatan miliknya, nanti pada hari kiamat akan berpindah menjadi catatan kebaikan orang lain. Nabi kita alaihissalam pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang bangkrut? Siapakah orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Dulunya dia kaya, kemudian dia hilang kekayaan semuanya. Nabi kita alaihissalam beliau bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku kelak pada hari kiamat dia akan datang dengan berbagai macam pahala, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tetapi ternyata
Bersama itu juga dia membawa kesalahan. Di dunia pernah mencela orang ini, pernah menuduh orang itu, pernah memakan harta si ini, pernah menumpahkan darah si ini, dan pernah memukul si ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu yang ini diberikan sebagian dari kebaikannya, yang itu diberikan sebagian dari kebaikannya. Hatta fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian jika kebaikannya sudah habis, ternyata orang-orang yang pernah dizalimi belum seluruhnya diselesaikan urusannya, maka orang-orang itu diambil sebagian kesalahan mereka lalu ditimpakan kepada orang ini, dan dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu maka hendaklah kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kita menjaga jangan sampai lisan dan anggota tubuh kita ini, kaki tangan kita, menyakiti seorang muslim. Dan ingat bahwasanya kita semua akan berdiri bergiliran di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau justru kita gunakan untuk menzalimi dan menimbun dosa untuk diri kita. Barakallahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan hadirkan selalu dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi semua gerak-gerik dan ucapan yang keluar dari kita. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu cara yang disebutkan oleh ulama kita untuk bisa menjaga diri dari menyakiti kaum muslimin, adalah dengan kita memandang kaum muslimin, kalangan tua di antara mereka sebagai ayah kita. Yang lebih kecil dari kita, kita pandang sebagai anak kita atau sebagai adik kita. Kemudian yang seumuran dengan kita, kita pandang sebagai saudara-saudara kita. Ini juga yang dipesankan oleh seorang tabi'in, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi rahimahullah. Dia pernah berpesan kepada Raja Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, idza aradta an-najata min adzabillahi yaumal qiyamati faj'al kabiral muslimina indaka aba wa awsatahum indaka akha wa saghirahum indaka walada fa ayyu ulaika tuhibbu an tusi'a ilaihi. Dia mengatakan, jika engkau wahai raja ingin selamat dari siksa Allah kelak pada hari kiamat, maka jadikan, anggap orang-orang tua di antara kaum muslimin sebagai ayahmu, pertengahan mereka sebagai saudaramu, dan yang kecil di antara mereka sebagai anakmu. Maka siapakah di antara mereka yang mau kamu sakiti? Ayahmu, saudaramu, anakmu? Tentu tidak ada yang ingin kita sakiti di antara orang-orang yang kita cintai tersebut. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membimbing kita semua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga lisan dan anggota badan kita dari menyakiti sesama kaum muslimin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutmainna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma waffiq wulata amrina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma urzuqhum bitanatan salihatan wahfadhhum min kulli su'in wa makruh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.